Nas Radio, a radio with meaningful content. Anda telah mendengarkan acara obrolan kita, Komunitas Industri dan Wisata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Persona Nas Radio dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Conan di dalam acara obrolan kita, Komunitas Industri Wisata. Dan pada kesempatan kali ini Conan tidak sendirian karena sudah bersama dengan Bapak Holidi ya. Beliau adalah Ketua Paguyuban Jamu Gendong Sumber Husodo. Untuk Persona Nas Radio, tentunya kita akan menghadirkan berbagai konten yang bermanfaat seperti tagline kami, yaitu a radio with meaningful content. Tanpa berlama-lama, kita langsung sapa beliau, Bapak Holidi. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bapak? Alhamdulillah, sehat, semangat. Sehat karena dari seringnya minum jamu? Sering namanya jamu juga seringnya beraktivitas. Beraktivitas. Yeah. Pak, kita kalau ngomongin jamu ini adalah sesuatu hal yang dimana kita semuanya familiar, dekat. Apalagi untuk generasi yang bisa dikatakan generasi Milenial ya. milenial. Tapi untuk generasi Z ini kayaknya kalau ngomongin jamu tuh kayak apa sih gitu. Pernah jumpai generasi yang saat ini tuh jamu tuh kayak sesuatu hal yang kuno gitu nggak sih, Pak? Ya kalau dulu ini jamu itu identiknya dengan orang tua ya, atau mungkin ibu-ibu menyusui itu jamu. Biasanya yang sering minum jamu itu. Kemudian anak-anak muda biasanya tidak mau minum jamu, apalagi minum jamu gendong itu jamu tradisional itu. Kalau tidak terpaksa ya tidak mau. Nggak mau gitu ya. Jamu gendong tuh sebenarnya bisa dijumpai dimanapun, tapi beberapa tempat, katakanlah juga di beberapa tempat yang dinamakan kota itu udah mulai jarang kayak gitu, Pak. Ini gimana sebenarnya mendorong teman-teman yang memang menjual jamu gendong bisa juga dong ke kota-kota yang dimana mungkin jarang sekali dijangkau gitu? Ya seharusnya seperti itu ya, karena jamu ini kan juga warisan nenek moyang kita ya. Seharusnya kan harus kita juga melestarikan dan kita juga harus berusaha untuk melestarikan tersebut dengan apa? Dengan cara kita menjual kemana-mana ya. Jangan sampai hanya di satu wilayah saja, tapi kalau bisa keluar dari kota, misalkan keluar dari desanya atau dan lain sebagainya itu. Nah ini ada wisata jamukah ini? Di sini ada ya? Di sini ada, siap menerima wisata jamu. Oke, boleh siap. Infokan juga ke pendengar dan juga pemirsa ini sebenarnya wisata jamunya di mana letaknya? Ya kalau misalkan pemirsa mau berkunjung ke tempat kita, ini Paguyuban Jamu Gendong Sumber Husodo atau mungkin sering dikenal dengan kampung tematik jamu gendong, ini bisa datang ke Kelurahan Wonolopo Mijen, Wonolopo Mijen, Semarang ya. Kalau ke sini ke Wonolopo, sebenarnya nanti dari orang yang lihat, orang yang mau datang itu dapat manfaat apa sih, Pak? Ya misalkan kita bisa menjelaskan fungsi-fungsi daripada jamu tersebut. Kemudian juga bisa menjelaskan atau melihat tanaman-tanaman secara langsung, misalkan tanaman kunyit, temulawak, temu mangga, kencur, jahe dan lain sebagainya. Kemudian juga manfaatnya, nah itu yang penting manfaatnya, bisa menjelaskan manfaat-manfaat daripada jamu tersebut atau tanaman-tanaman yang ada di kampung jamu. Di kampung jamu diajarin cara buat jamu juga nggak? Juga bisa. Juga bisa cara buat jamunya. Membuat jamunya. Nanti mungkin bisa dipraktekin di rumah masing-masing gitu kan ya. Atau mungkin jamu kalau era sekarang ada kemungkinan nggak sih untuk dicampur ini jadi rasa yang kayak gimana gitu, Pak? Nah ini tantangan kita adalah seperti itu. Jadi tantangan kita ini bagaimana caranya kaum milenial ini, kaum muda ini bisa senang dengan jamu kita. Oleh karena itu bermacam cara kita tempuh, kita usahakan gimana toh caranya membuat jamu yang disukai oleh
anak muda dan anak-anak sekalian. Oke, Pak Holidi sudah punya bayangan belum? Mungkin, oh anak sekarang tuh kayaknya secara rasa dibuat yang kayak gimana gitu? Sudah, jadi Sudah ya? misalkan kita membuat kunyit asam ya, gimana caranya kita membuat peminumnya itu bisa menikmati kunyit asam yang sedap, yang enak Yang gitu. enak Iya. ya. Siapa tahu nanti bisa jadi tren ya, Ya, Pak. nah itu caranya harus dengan apa? Dengan apa itu bahan-bahan yang alami. Kemudian pakainya juga gula-gula yang bagus seperti gula aren ini lah. Ini gula aren ini sangat bagus sekali. Jangan pakai gula Jawa biasa, mungkin gula yang lainnya. Tapi kalau gula aren ini sangat apa itu berpengaruh besar terhadap rasa. Ya, dalam pembuatan jamu sendiri Pak Holidi Iya. beserta tim, teman-teman kayak gitu pernah nggak bereksperimen gitu? Ini coba dong komposisi segini, kunyitnya, asemnya, dan sebagainya kayak gitu. Ya sudah, seharusnya seperti itu ya. Jadi kita ukur ya, misalkan dengan timbangan nih 1 liter air berapa gulanya, ini kita pakai, kemudian berapa kunyitnya. Kalau misalkan di kelompok kita kan ada pertemuan tiap bulan sekali. Nah ini kita saling tukar pikiran, tukar pengalaman. Oh, berarti ada pertemuan rutin ya? Iya, ada pertemuan rutin. Yang biasanya ngobrolin apa, Pak Holidi? Ngobrolin masalah lancarnya penjualan, masalah kualitas jamu kita, kemudian masalah kuantitas jamu kita, kemudian masalah kebersihan dan lain sebagainya. Oke, ngomongin kebersihan ini, Yeah. saya juga tertarik karena ada paradigma di luar tuh, pernah saya dengar itu, jamu gendong itu nggak higienis, nggak steril. Komentari kayak gitu gimana Pak Holidi? Nah ini kalau alhamdulillah jamu kita ini kita langsung berhubungan dengan BPOM atau Ya. Dinkes. Jadi sering sekali Dinkes dan BPOM ini memberi pengarahan pada kita. Nah, jadi kita merupakan salah satu binaan daripada BPOM dan Ya. Dinas Kesehatan. Bagaimana caranya membuat jamu yang baik dan benar, kemudian bagaimana caranya mencari bahan-bahan yang segar untuk rasa jamu yang enak. Oke, berarti bisa dikatakan sebenarnya jamu gendong asosiasi ini pun juga semuanya dalam kontrol Dinkes dan BPOM ya? Iya, dalam kontrol Dinkes dan BPOM. Karena kita juga merupakan binaannya. Binaan. Iya. Itu secara terus kontinu untuk bisa diberikan bukan hanya saran, tapi juga dicek bahan-bahannya secara bertahap gitu Iya, ya? betul. Apalagi sekarang ya, banyak sekali yang memakai bahan kimia obat. Maka dari BPOM dan Dinkes ini melarang jamu gendong itu memakai bahan kimia obat atau BKU. Ya, bahan kimia obat atau BKU. Nah, ini misalkan pemanis, Ya. lalu memakai pemanis tambahan yang dibuat oleh pabrik dan lain sebagainya, tidak pakai gula asli. Ya. Kemudian asam juga pakai asam yang asli. Nah ini tidak diperbolehkan sama BPOM dan Dinkes. Ya. Oke. Nah, biasanya juga lagi tadi tentang steril dan higienis itu. Berarti ada alat khususnya kah? Ya, alat khususnya adalah kita pakai mesin ya. Kita pakai mesin atau mungkin kita pakai tumbuk. Dan caranya juga kalau misalkan memerah juga ada sarung tangannya yang dikasih sama BPOM dan lain sebagainya. Oke. Ya, kemudian kalau kita memerah jamu ya, semua air harus direbus. Wajib ya? Air yang dingin pun harus hasil rebusan. Tidak pakai pakai air galon itu tidak boleh. Iya, oke. Tidak boleh. Kalau di sini tidak boleh pakai air galon, itu tidak boleh. Karena air galon ini bukan air yang matang ya. Cuma mungkin disterilkan. Tapi kalau dengan air yang kita rebus ini hasilnya nantinya kalau misalnya diminum juga tidak menyebabkan batuk dan lain sebagainya. Oke, jadi Iya. memang jamu ini kan harapannya untuk memberikan kesehatan. Iya, Makanya segala bahannya pun juga harus diperhatikan. iya harus Nah, diperhatikan. di sini pun juga Pak Holidi punya sertifikat penghargaan nih untuk persona ya. Iya. Di sini boleh saya Boleh. perlihatkan dan juga saya bacakan, yaitu sertifikat penghargaan dan untuk paguyuban jamu sumber Husodo ya, Iya. atas dukungan dan partisipasinya selama riset dan pengisian dosier hingga penetapan budaya sehat jamu sebagai warisan budaya tak benda dunia oleh UNESCO
pada tanggal 6 Desember 2023 di Kasane, Botswana. Ini jauh-jauh banget nih dari Kasane, Botswana. Bisa diceritain tentang sertifikat penghargaan yang ini, Pak Khalidi? Ya, ini kan dulu itu ada tim ya, tim dari Jakarta, tim dari Jogja, tim yang bertugas untuk mengajukan jamu gendong itu sebagai warisan budaya nenek moyang kita secara internasional, biar diakui oleh internasional. Dengan seperti ini kan nanti usaha ini seandainya berhasil, maka tidak bisa diklaim lagi dengan negara-negara lain. Itu harus paten milik Indonesia. Nah, oleh karena itu kemarin kita dilibatkan ke situ. Nah, misalkan pembuatan video, bagaimana cara pembuatan memproses jamu dan lain sebagainya, kemudian bagaimana cara memilih bahan-bahannya, kemudian fungsinya, kemudian cara menjualnya. Nah, ini diteliti atau diperhatikan oleh mereka. Kemudian hasilnya itu diajukan ke ini Botswana ini. Iya. Nah, kemudian ke UNESCO. Nah, seandainya nanti hal ini bisa berhasil, kemudian bisa diakui sebagai budaya, ya, tak benda dunia lain, nanti kan apa itu? Berarti jamu Indonesia ini sudah tidak bisa diklaim dengan negara lain. Prosesnya sepertinya panjang nih, apalagi tingkatannya ada mungkin tingkatan nasional Indonesia, tadi ke Botswana dulu, terus UNESCO secara internasional itu gimana prosesnya? Wah, ini prosesnya sangat panjang sekali karena ini kan juga bersaing dengan negara lain ya. Bersaing dengan negara yang ingin mengklaim bahwa jamu gendong atau jamu waris tradisional ini betul-betul milik Indonesia. Ini kan apa itu saingannya juga banyak. Mungkin dari negara-negara lain juga ada yang mengusulkan atau mungkin ada yang tidak mengakui seperti itu. Gitu. Ada kemungkinan ya Indonesia memang sudah secara jelas ini tuh punyanya Indonesia, tapi negara lain tuh juga ikut-ikutan. Biasanya seperti itu. Mungkin juga pernah ada ceritakah yang dulu akhirnya kenapa kok Indonesia ditetapkan seperti itu? Dengan bukti apa mungkin gitu Pak Khalidi? Karena bukti-bukti ini sangat komplit sekali ya, baik bukti secara langsung atau tidak. Misalkan dari tim ini kan menelusuri ke daerah-daerah, misalkan ke daerah-daerah terpencil, kemudian ke kota-kota besar, kemudian dari konsumen, dari penjualnya, kemudian hasil buminya mungkin banyak yang mendukung ke masalah jamu, kemudian dari sejarah-sejarah juga ya, misalkan di Borobudur ini kan sudah lama sekali, tapi kan situ sudah ada keterangan-keterangan adanya jamu tradisional. Nah, itu yang sangat mendukung sekali. Bisa dikatakan seharusnya para penjual jamu ini harus mempunyai rasa bangga menjadi salah satu warisan budaya tak benda ya. Iya, memang sangat bangga sekali. Apalagi setelah ini dinobatkan sebagai warisan budaya tak benda dunia oleh UNESCO. Kami sebagai penjual jamu gendong sangat bangga sekali. Iya, ini pun juga harus diinformasikan ya kepada setiap penjual jamu ya, dimanapun berada, ternyata bisa menjadi salah satu, bisa dikatakan agen untuk membanggakan Indonesia. Ya, ini ya kami menghimbau kepada seluruh penjual jamu tradisional ya, baik yang di gendong atau mungkin di kios-kios dan lain sebagainya, ini seharusnya sangat bangga sekali bahwa jamu kita atau warisan nenek moyang kita ini betul-betul sekarang diakui oleh UNESCO dan sebagai warisan budaya tak benda dunia oleh UNESCO. Ya, ini harusnya memicu kita untuk mempertahankan, melestarikan jamu tradisional yang dari nenek moyang kita itu. Ya, dan ajakan kepada generasi saat ini bukan hanya sekedar meminum ya. Iya. Terus juga bisa mengenalkan kepada teman-temannya yang lain ataupun yang saat ini
bisa dikatakan bingung sebenarnya mau ada usaha apa, wira swasta yang bagaimana menjadi pengusaha jamu ini bisa jadi alternatif yang bagus ya Pak Ahmad? Iya, sangat bagus sekali. Tapi sekarang ini kebanyakan ya, anak-anak muda ini jarang sekali yang untuk meneruskan apa itu menjadi penjual jamu gendong. Iya. Seharusnya kan bukan di gendong aja, tapi pakai sepeda motor Iya. mungkin di kios-kios dan lain Iya. sebagainya. Yang penting kan jamu tradisional itu ya. Ya, oke. Berarti kan yang dijual jamunya, sistem penjualannya sekarang kan bisa dengan berbagai macam. Iya, ya? dengan berbagai macam online atau lain Iya, sebagainya. betul sekali. Dan kalau Pak Kholidi sendiri saat ini menyediakan yang online atau offline aja nih? Melalui via WA itu ya. Oke, Ya, berarti sama siap. sama siap saji dan lain sebagainya. Ya, kalau untuk WA berarti bisa pesan dulu nanti Bisa diantar. langsung. Bisa diantar atau mungkin mereka nyuruh gojek ya untuk Iya. mengambil jamu di tempat kita. Oke. Dan Tempatnya- bukanya dari jam 6 sampai jam 11 siang. Oke. Tepatnya ada di Pasar Simongan, Pasar Bika itu ya. Iya. Kemudian juga ada di Pasar Mijen, ya itu Pasar Mijen. Kemudian yang keliling juga ada di Permatapuri, Ngalian. Oke. Ya. Boleh di-share juga Pak untuk nomor WA-nya, mungkin ada yang mau pesen kayak gitu. Kalau mau pesan aja yaitu dengan menghubungi Pak Jamu ya, namanya Pak Oh, Jamu Pak Jamu. saja. Pak Jamu, Pak Jamu, Pak Kholidi ya, 082 11 080 9006. Iya, nanti Itu bisa. dia dihubungi lewat WA juga bisa. Oke, nanti bisa langsung pesen ya. Iya. Jamu yang tersedia nih, boleh nanti juga diinfokan apa aja jamu yang disediakan oleh Pak Kholidi? Yang disediakan beras kencur, kunyit asam, kemudian gula asam, cabai puyang, kemudian temulawak, kemudian kunyit kental itu ya, Ya. sambiloto, daun pepaya, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah sirih manjakani. Ini Wah. buat wanita ini, sirih manjakani, buat ibu-ibu. Tentunya kalau berbicara tentang penjualan, ini menjadi sesuatu hal yang harus direncanakan ya, supaya nggak Iya. tabrakan ya Iya, Pak Kholidi iya. ya. Nanti takutnya kan kalau beberapa orang, 10 orang terus sama kayak gitu. Iya. Pembagiannya gimana Pak? Itu dirembuk gitu? Iya, dirembukan kita kan pembagian dulu misalkan si A jualan di wilayah misalkan Jatisari. Iya. Ini kalau misalkan di Jatisari kan ada si B yang menjadi anggota paguyuban kita, ya si B kita tarik, tidak boleh. Terus gitu, seperti itu. Jadi mereka mencari pasaran sendiri-sendiri. Nanti setelah itu dirasa enak, lah kemudian dia jualan di situ terus. Tidak boleh orang lain masuk ke situ. Oke. Nah kalau nanti kalau ada penjual baru lagi, cari pasaran dulu, mana daerah yang akan di atau tempat penjual mereka itu. Iya. Seperti saya ini, Iya, di mana? saya dapatnya di Pasar Simongan sana sama Pasar Bika. Pasar Simongan sangat jauh sekali dari sini, 15 kilo. Tapi menjalaninya ya enjoy aja gitu. Enjoy ya. aja, enak aja. Iya. Ngomongin juga penjualan, kalau dari Pak Kholidi sendiri di Pasar Simongan itu bawa berapa botol atau kemasannya selain botol apa nih? Ya siap, yang Saset siap gitu minum ya? sana, enggak ada Oh, bukan saset, saset, bukan botol, kemudian siap seduh di sana. Oh, siap seduh ya bahasanya ya. Nah, siap seduh di sana pakai gelas plastik gitu. Gitu ya. Itu habis atau gimana? Alhamdulillah sering habis. Sering habisnya yang kayak Iya. gitu ya. Oke, berarti siap seduh dan juga botolan ya. Iya. Untuk botolan ini sendiri kemasan berapa mili? Kita menyediakan ada yang 330, kemudian 600 mili, kemudian 1 liter. Gitu. Macamnya itu. Biasanya yang disenang itu beras kencur, Ya. kunyit asam, kemudian sirih manjakan itu. Oh, gitu ya. Top 3-nya yang paling banyak dicari. Ya, kayak kunyit gitu. asam paling utama, kunyit asam. Iya. Dan untuk waktunya dalam artian musim hujan, musim panas dan sebagainya, itu penjualan ada yang mendominasi atau sebenarnya sama semuanya? Sebenarnya kalau waktu normal ini yang mendominasi adalah kunyit asam. Karena kunyit asam ini banyak fungsinya ya. Dan kita membuat
jamu ini bagaimana caranya yang anak muda ini disenangi. Ternyata kita berhasil. Banyak sekali anak muda yang senang dengan jamu kita. Misalkan ada anak muda yang menstruasi, ya ini seringnya kan kemudian pesennya kunyit asem. Mereka rasakan, enak, besok beli lagi, besok beli lagi. Alhamdulillah sangat cocok dengan ya? selera anak muda. Dan jamu itu kan ketika dirasakan diminum udah enak, manfaatnya sudah pasti enak juga ya. Membuat badan jadi seger gitu ya. Terutama itu kunyit asam itu kan untuk menstruasi, kemudian sirih manjakani untuk keputihan dan lain sebagainya. Iya. Dan Pak Holidi ya pastinya ya sering konsumsi jamu juga ya. Kalau saya kan punya penyakit lambung ya, makanya saya hampir tiap pagi minumnya ya kunyit asam kunyit kental dan temulawak. Oke. Kunyit kental dan temulawak. Iya. Jadikan satu kah? Iya, satu kan kita minum gitu. Oke. Dan di Asosiasi Sumber Husodo ini sendiri itu memang bisa menerima pesanan yang dimana saya sakitnya ini nanti dibuatin diracikan kayak gitu, atau sebenarnya sudah ada racikan yang ditetapkan sama Sumber Husodo ini? Ya, kita kan dapat bimbingan dari BPOM ya, kemudian dari Dinkes juga, mereka juga memberi penjelasan atau keterangan atau mengasih informasi bahwa tanaman ini untuk ini, tanaman ini untuk ini, kayak gitu. Jadi kan tinggal nanti pesannya apa. Misalkan saya untuk minum gelinu, nah kita racik aja gelinu gitu. Berarti bisa dari sesuai request pesanan ya. Boleh bisa lah kayak gitu. Jadi ada beberapa orang yang tergabung dalam Sumber Husodo. Berapa orang Pak total sampai sekarang? Kalau sekarang itu, kalau dulu itu sekitar 40-an. Kemudian sekarang yang aktif tinggal 30-an. 31 atau 30 itu yang aktif. Oke, dan Sumber Husodo sendiri apakah terbatas di area Mijen ini saja? Tidak, ada yang di daerah Buja, ada di Jerakah, di Simongan, dan Ngalian, dan lain sebagainya. Oke, jadi kalau ada yang dari mendengar sama melihat video ini, ketika aku ingin gabung Pak Holidi, caranya gimana sebenarnya? Sebenarnya kan paguyuban ini kan dibentuk satu kelurahan ya, satu kelurahan. Seandainya ada yang mau ikut, ini biasanya kan nanti kebanyakan kejauhan gitu, kejauhan. Seharusnya masing-masing daerah ini bisa merekrut untuk menjadi suatu paguyuban ya. Misalkan di Semarang harusnya ada itu paguyuban ya. Kemudian kan nanti dari paguyuban tersebut kita misalkan mengajukan bimbingan ke BPOM atau Dinkes, ini kan langsung bisa. Dan untuk Pak Holidi, kalau umpamanya ada yang nanya, Pak, saya ingin membentuk di kelurahan saya, boleh nggak untuk bimbing gitu? Oh, saya siap. Sangat siap sekali. Misalkan di kelurahan ini saya bimbing Pak, oke, saya siap. Nanti berapa orang yang kita kumpulkan, lah nanti kita kasih pengarahan bagaimana caranya, kemudian bagaimana caranya dengan Dinkes dan BPOM ini langsung saja. Oke. Pak Holidi menggeluti ibaratnya usaha ini sudah dari tahun berapa sebenarnya? Kalau saya sekeluarga ini dari 91. Dari 91. Dari 91 berapa? Nanti 35 tahun. Sudah sangat lama ya. 3 tahun ya. Lama. Kenapa mungkin bisa dijelaskan waktu itu kok jamu gitu sampai bertahan hingga era saat ini, kenapa yang harus dipertahankan apa? Karena dulu kan kalau jamu ini tidak mengandalkan suatu pendidikan ya, tapi suatu keahlian. Iya. Sedangkan keahlian ini kan sangat gampang sekali dibandingkan dengan pendidikan. Ya. Suatu saat kita misalkan buat getuk, kalau sudah kita bisa buat getuk, nah itu kan sudah itu aja getuk ya. Tapi kalau pendidikan, jenjangnya kan juga sangat besar sekali. Lah ini kan dulu kan kita, istri saya seorang pembantu rumah tangga. Kemudian saya tukang ojek. Saya tukang ojek, kemudian orang tua
kita jual jamu. Kemudian sudah tua, sudah tidak bisa jual jamu, kemudian istri saya yang meneruskan jual jamu. Sehari 2 hari, ternyata hasilnya juga lumayan. Lah itu yang tertarik itu hasilnya juga lumayan. Berangkat pagi, siang sudah bawa uang. Nah itu kemudian berkembang terus. Akhirnya juga kuantitasnya juga banyak, membawanya juga lumayan banyak. Nah itu. Ya jadi hal itu ya. Saya kalau melihat di sini saya bisa mendeskripsikan tuh kayaknya yang putih-putih botol ya. Iya, botol banyak itu. banget seperti itu. Alhamdulillah sekarang. Iya, jadi kalau prosesnya memang dari Pak Kholidi mengerjakan sendiri bersama istri atau mungkin sekarang udah ngajak anak-anak kayak gitu? Iya, anak-anak ya. Jadi itu sudah kita wariskan ya. Ada 2 anak yang kita wariskan untuk penerus saya. Sudah 2 anak. Jadi yang nomor 1 dan nomor 3 ini sebagai penerus saya. Mau mereka? Iya. Jadi tiap hari memang kita mengerjakan dengan anak-anak. Oke. Anak-anak, saya bilang tadi pertanyaannya mau karena apa? Kadang kan juga sekarang agak-agak gimana ya? Kerja jamu gitu nggak mau gitu. Waktu itu ada penolakan nggak anak? Kalau dulu kan ada penolakan, kemudian kerja di toko atau di apotek sebagai pesuruh ya. Kemudian kerja di kesehatan sebagai pesuruh juga karena AA ya. Kemudian apoteker gitu. Ya, gajinya itu sekitar 3 jutaan. Nah, kemudian coba jual jamu. Nanti kalau hasilnya enak diterusin, kalau enggak enak ya berhenti gitu. Ternyata sehari, 2 hari, 3 hari, kemudian kok ya mau keluar dari tempat pekerjaan. Loh, kenapa kok keluar? Enak jualan jamu, Pak. Hasilnya lumayan. Tidak ada yang memerintah. Ya, dan sampai sekarang ya. Sampai sekarang alhamdulillah. Seperti itu. Jadi ada motivasi yang dimana ketika menekuni itu akhirnya membuahkan hasil gitu ya Pak Kholidi ya. Yang penting kita harus menekuni dengan baik ya. Semuanya itu kalau ditekuni, usaha sekecil apapun akan kita rasakan hasilnya nanti. Oke. Berarti juga kalau ada yang ingin belajar ke sini ke Pak Kholidi itu siap untuk diajarkan Pak. Hubungi saja nomor yang tadi di atas. Ya, nomor WA tersebut ya. Dan tentunya juga ini pesan untuk kita semuanya bahwa ketika kita menekuni apa yang memang kita yakini insya Allah akan menghasilkan. Seperti kisah Pak Kholidi yang dulunya bekerja sebagai tukang ojek yang saat ini juga kalau dikatakan mungkin lagi saya melihat Pak Kholidi sudah sukses. Alhamdulillah ya. Ini semua gara-gara ya itu penghasilan daripada penjual jamu. Saya bisa menguliahkan anak 3-3-nya itu ya. Kecuali yang satu itu baru umur 9 tahun, ini karena ada bonus. Itu sampai apoteker ada, sampai bidan ada, kemudian sampai AA juga ada. Dan tentunya apa yang ingin disampaikan Pak Kholidi ke orang-orang yang ada di luaran sana berkaitan tentang apa yang kita bahas untuk wirausaha ini sendiri Pak Kholidi, silahkan. Kalau menurut saya pekerjaan sekecil apapun, kalau misalkan kita tekuni, insya Allah hasilnya akan bisa kita rasakan. Yang penting ada motivasi untuk maju. Jadi ada inovasi untuk maju. Personal Nas Radio, Radio with Meaningful Content, obrolan kita telah berakhir. Komunitas industri wisata dan tentunya juga kami mengajak untuk kawan-kawan UMKM bisa menghubungi Nas Radio baik melalui akun YouTube, Instagram, dan media sosial kami. Ucapkan terima kasih untuk semua yang telah mendengarkan dan juga melihat tayangan ini. Dan akhirnya saya Konan berpamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan lain lebih berbahagia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah mendengarkan acara obrolan kita, Komunitas Industri dan Wisata.
Nas Radio, a radio with meaningful content.